2021. Oke. Jadi ketika harga Nagaya itu baru di posisi 1,1, Pak. Rupiahnya 18.000 ya. Oke. Nah, tetapi segera setelah mereka membeli Nagaya, mereka melupakan, Pak. Kenapa? Karena rupanya sama lah, ini klasik nih ya, klasik di daerah-daerah di seluruh Indonesia itu di tahun itu juga mendapatkan serbuan bisnis-bisnis BO. Oke. Nah, kalau Pak Deddy suka bilang itu BO itu singkatan dari bohongin orang, katanya begitu. Dan cukup banyak tawaran-tawaran bisnis yang terkait dengan aset kripto, Pak. Oke. Ya, tapi dari 2021 awal itu sampai dengan malam kemarin kami berjumpa, itu tidak ada satupun, Pak, yang bertahan, alias mereka itu rupanya kena prank. Jadi selama ini kena prank. Nah, cuma masalahnya kena pranknya berkali-kali, Pak Dani. Oh gitu. Ya. Oke. jadi dua ibu ini mereka bercerita banyak sekali mereka main ini, main itu, main ini, main itu, ditawarin ini, mereka coba, dan ujung-ujungnya semuanya scam. Dan hari ini sudah tidak ada. Ya, nah yang mengherankan buat mereka, kenapa ya Nagaya masih ada? Ini yang luar biasa. Jadi jumpa dengan saya bahkan sudah nggak bisa lagi mereka masuk ke akun portal mereka. Kenapa? Karena lupa passwordnya. Ya, untungnya username-nya masih ingat, ya, dan email juga masih ingat. Jadi malam itu saya bantu untuk pemulihan, dan akhirnya mereka semua bisa buka. Ya, nah ini terkait dengan apa yang dialami oleh kawan kita, dua ibu. Saya rasa juga ini mungkin pengalaman serupa ini cukup banyak. Ya, kalau kita mau coba melihat ya sebenarnya berapa banyak sih aset kripto yang sudah pernah diciptakan. Kalau kita tengok ya sebentar di coinmarketcap.com yang sudah terdaftar, Pak, itu sudah di atas 21.000 jenis untuk saat ini. Nah, namun kita melihat selain tawaran-tawaran yang kelihatannya menjanjikan, ada potensi di mana kita bisa sejahtera, tapi tidak sedikit ya, Pak ya, mereka yang mengalami kejadian seperti ibu tadi malah kehilangan, Pak. Ya, dan bahkan ada yang sampai uang pensiunnya juga hilang, dan akhirnya jatuh miskin gara-gara mereka hanya tergiur dengan janji, dengan potensi yang ujung-ujungnya scam, rakpul, atau menjadi non-performing. Ya, nah jadi ini kan sejumlah tantangan ya Pak Dani, yang dihadapi oleh mayoritas, kita bisa katakan, aset kripto di luar sana. Yang pertama, volatilitas yang ekstrim. Bayangin saja, Bitcoin all time high di November tahun lalu 68.000, di atas 900 juta. Sekarang sudah di bawah 20.000, Pak Dan. Ya, itu naik turun di 18 sampai 21.000 selama beberapa waktu terakhir ini, ya, di bawah 300 juta sekarang ini. Nah, kemudian banyak kejadian non-performing coin. Jadi ya mereka nggak scam, mereka nggak rakpul, tapi kehilangan nilai. Nah, kita bisa sebut lah ya beberapa, baik yang di luar maupun di Indonesia, developer dalam negeri. Contoh yang terbaru Terra Luna. Nah, itu kehilangan nilai 99% dalam hitungan jam. Ya, itu hitungan hari. Menyedihkan, Pak Dani. Belum lagi kisah OneCoin yang jelas-jelas itu scam. Ya, kejadian 2018. Yang terbaru tahun lalu itu ada Squid Game token, itu juga rakpul. Aduh, menyedihkan, Pak. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Pak, tiba-tiba Nagaya muncul nih, ya, dan usia kita sudah 4 tahun lebih kan? Ini kemarin kita sudah 4 tahun. Kira-kira Pak Dani boleh nggak share ke kami, ke kita semua, apa sih misi yang dibawa ya oleh Nagaya sehingga dia harus menjadi salah satu dari sekian banyak aset yang pernah dibuat, yang pernah diciptakan. Silakan Mbak Dani. Kita berbicara tentang misi ya Pak ya, berarti ya? Mission, ya, misi dari Nagaya ini. Oke.
Kalau misalkan secara simpel ya Pak ya, nah ini juga bagi Anda yang sedang mendengarkan, apa itu misi dari Nagaya? Kenapa Nagaya diciptakan dan sebenarnya misi dari Pak Yohanes Chandra itu apa? Misi dari Nagaya adalah kita mau merevolusi industri cryptocurrency. Kita mau merevolusi industri cryptocurrency. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Asia Tenggara, bukan cuma di Asia, tapi di seluruh dunia. Itu impian kita, Pak. Nah, sekarang kalau misalkan kita bilang merevolusi itu kan seperti kan kata-kata yang sangat berat ya, Pak ya, besar ya. Iya. Jadi sebenarnya apa sih yang mau kita lakukan? Ya, apa sih sebenarnya misi kita? Jadi seperti ini, Pak. Kalau misalkan kita berbicara tentang kripto, saya cukup sedih dan bingung sebenarnya. Kenapa kripto, kalau misalkan orang ngomong kripto, apalagi kalau misalkan saya berbicara tentang Nagaya, kenapa kok menggunakan kata-kata seperti main dan bisnis? Iya. Ya, saya baru kemarin berjumpa dengan beberapa teman-teman kita juga ketika saya di Malaysia ya, kita baru balik dari Malaysia. Saya bingung kenapa banyak yang menyebut Nagaya ini sebagai bisnis. Dan kenapa kalau ada orang yang bilang Nagaya itu, lo main Nagaya nggak? Saya bingung, Nagaya ini apakah, kok Nagaya ini dianggap seperti mainan gitu loh. Ya, kita nggak mungkin bilang, lo main saham BCA nggak? Betul nggak Pak? Ya, terus kenapa kita mesti bilang Nagaya ini main Nagaya gitu loh. Dan Nagaya ini kok disebut bisnis, padahal jelas-jelas Nagaya ini adalah aset. Ya, nah jadi itu satu hal. Nah, sekarang kalau kita sebelum berbicara tentang kita ngomong tentang mission ya Pak ya, mission Nagaya jangka panjang, kita harus paham dulu sebenarnya ketika kita beli Nagaya, ketika Anda beli Nagaya, apa yang Anda beli? Simple. Apa yang Anda beli? Ya, kita coba balik dulu ya Pak ya. Kita balik ke kita berbicara tentang saham contohnya. Kita ngomong tentang saham blue chip. Kalau misalkan saya bilang ke Bapak, Pak, saya baru beli saham Bank BCA. Apa yang saya beli, Pak? Saya perusahaan ya? Sejumlah hak kepemilikan dari perusahaan tersebut. Betul. Pak? Betul. Yang nama saham itu hanya sebuah kendaraan. Hanya sebuah vehicle, hanya sebuah instrumen untuk menunjukkan bahwa saya adalah pemilik sekian persen dari perusahaan tersebut. Betul nggak Pak? Betul sekali. Ya, nah dulunya kendaraan tersebut berwujud kertas. Sekarang kendaraan tersebut berwujud angka digital. Ya, kalau misalkan saya bilang saya itu beli properti, apa yang saya beli Pak? Berarti saya membeli sejumlah hak kepemilikan tempat tinggal dan tanah di bawah dari tempat tinggal tersebut. Berarti nggak bisa saya kalau sudah punya rumah itu, kalau itu hak milik ya Pak ya, saya tiba-tiba didatangi sama pemerintah, saya disuruh keluar, nggak bisa dong, karena itu tanah dan rumah punya saya. Betul. Ya Pak ya, kalau saya menyewakan rumah tersebut kepada orang lain, orang tersebut bayar ke saya berarti berhak menerima sewa atas rumah tersebut. Berarti yang saya beli adalah tempat tinggal, temboknya, terus habis itu atapnya, fasilitas yang ada di dalamnya dan tanahnya. Yes. Bapak. Betul sekali. Ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang kripto. Nah, oke, kita balik dulu deh ke saham. Kenapa nilai saham itu bisa naik? Ya, karena dan kalau misalkan saya punya saham, nilai saham tersebut naik itu gara-gara terjadinya demand dan supply. Ya Pak ya. Kenapa harga saham itu bisa naik? Karena ada yang mau membeli hak kepemilikan perusahaan tersebut dari saya dengan harga lebih tinggi dari ketika waktu itu saya beli. Nah, betul nggak Pak? Alasannya apa? Banyak alasan. Mungkin gara-gara performance dari perusahaan tersebut naik. Ya, mungkin gara-gara perusahaan tersebut punya nama yang terkenal. Apapun alasannya. Kenapa harga properti saya bisa naik? Karena mungkin properti tersebut berada di lokasi yang strategis. Mungkin mau dibangun jalan tol.
mungkin mau dibangun IKEA di dekat situ. Jadi orang lain berasumsi bahwa wah, tanah ini lebih berharga gara-gara sekarang lebih banyak orang yang bisa datang, lebih strategis lokasinya. Jadi orang tersebut mau beli dari saya dengan harga yang lebih mahal. Simple ya Pak ya. Simpel, betul. Sekarang gini, kalau misalkan kita berbicara tentang Bitcoin, apa yang kita beli Pak? Ya, hak kepemilikan atas sejumlah angka. Betul nggak? Betul. Ya. Nah, sekarang angka tersebut pun kenapa ada banyak orang yang bisa bilang, oke, saya beli waktu itu masih 1 sen, tapi ada yang bisa nawar 21.000 dolar. Ya, karena persepsi mereka angka tersebut terbatas dan bisa diperdagangkan secara global. Ya, itulah kripto. Nah, tapi kripto tersebut sebenarnya bukan hak kepemilikan apapun. Kripto itu ya angka itu ya kripto. Beda dengan saham ya Pak ya. Saham itu hak kepemilikan sejumlah perusahaan. Berarti bisa dikatakan seperti harga yang terjadi ya, atas sejumlah kripto di market itu lebih pergerakannya karena dibentuk oleh persepsi semata-mata ya. Sudah pasti Pak. Sudah pasti. Persepsi apa yang diharapkan oleh market ketika isunya adalah ini terbatas dan marketnya global. Cuma sebatas itu Pak. Karena apalagi Pak kalau yang kita beli? Ya. Apa yang kita beli? Selain tidak mencerminkan bahwa ada sesuatu yang aset yang real yang melekat pada angka tersebut. Betul. Jadi kalau misalkan kita bilang berbicara kita beli kripto Pak, yang kita beli itu sebenarnya adalah teknologinya. Jadi kalau saya beli Bitcoin, saya membeli sejumlah teknologi, saya ambil nih teknologi ini, dan teknologi ini bisa saya transfer seluruh dunia dan tidak bisa dihack. Itu hal positifnya dari kripto. Ya, nah sekarang seperti ini Pak. Banyak orang yang tidak menyadari kripto itu seperti halnya saham ini awalnya kertas kemudian menjadi digital. Kripto ini tuh hanya kendaraan. Kita pergunakan untuk apa angka ini? Itu yang paling penting Pak. Oke. Ya, tadi kan Bapak sebut Bitcoin market cap itu ada 21.000. Ya. Gitu. Ya, jadi bagi teman-teman di luar, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan, bagi Anda yang sedang mendengarkan, kripto ini teknologi yang memang revolusioner. Kita mesti akui. Dia terbatas, dia tidak bisa diretas, dia bisa dipecah menjadi bagian seperberapa dari jumlah supply totalnya, dan dia bisa ditransaksikan seluruh dunia tanpa adanya pihak ketiga, Pak. Itu menurut saya luar biasa. Ya. Nah, jadi kriptonya sendiri itu tidak ada yang salah. Pertanyaannya adalah seperti ini, Pak. Sama seperti halnya kalau kita bilang ada orang yang melakukan pembunuhan menggunakan pisau. Berarti pisaunya yang salah? Kan tidak. Yang salah ya orangnya yang menggunakan pisau tersebut. Ya Pak ya. Pisau bisa digunakan buat motong sayur, bisa digunakan buat motong orang. Nah, pertanyaannya adalah kita pergunakan untuk apa kripto ini? Nah, ini sesuatu yang menurut saya tidak banyak ditanyakan di dalam industri kripto, terutama di amongst para developer. Oke. Jadi kalau misalkan ditanya kembali Pak, misi dari Nagaya itu apa? Kita ingin revolusi industri kripto dan menciptakan sebuah standar baru. Bagaimana kita melakukannya Pak? Kita menyadari dari awal bahwa kripto ini hanya sebuah kendaraan. Ya, tidak bisa kita bilang, kalau misalkan kita bilang saham Pak, saya terbitkan saham. Ya, tapi saham tersebut nggak ada perusahaannya, saham tersebut punya nilai nggak Pak? Ya, nggak punya nilai. Kecuali ada yang bilang nih saham kosong ini nilainya 100.000 dolar. Ya, jadi kan itu kan persepsi market. Jadi gimana caranya kita gunakan kendaraan ini yang sangat luar biasa, sangat revolusioner, sangat lintas negara, ini kita bisa gunakan untuk sesuatu yang positif. Ya, jadi kita tidak berbicara tentang teknologi lagi Pak di sini. Kita gunakan kendaraan ini untuk apa? Oke. Ya, kita gunakan alat ini, teknologi ini untuk apa?
itu adalah sebuah masalah yang belum banyak dibicarakan oleh para developer kripto di luar sana. Oke. Nah, jadi di tahun 2018 Pak Yohanes Chandra punya sebuah inisiatif. Bagaimana kalau misalkan saya gunakan kendaraan teknologi yang luar biasa ini untuk saya bisa berbagi kesejahteraan kepada masyarakat di seluruh dunia. Oke. Berarti selain merevolusi industri kripto, ya, misi lain yang juga menjadi bagian dari merevolusi industri kripto ini adalah bagaimana Nagaya ini nanti bisa membangun ya kesejahteraan ya bagi setiap pemegang, dan bukan hanya pemegangnya tetapi juga diharapkan bagi orang-orang yang nantinya akan mengenal Nagaya di kemudian hari, lalu mereka juga memutuskan untuk mereka memiliki sejumlah Nagaya. Bukan begitu Pak Dani? Sebenarnya bukan misi lain, Pak, tapi berbagi kesejahteraan ini adalah bagian dari misi utama kita. Oke. Bahkan itu adalah jalur untuk kita bisa mencapai misi utama tersebut. Ya, karena mengingat itu tadi ya Pak ya, mengingat cukup banyak yang kejadian-kejadian, semuanya kan tentunya memimpikan hal yang sama ya Pak Dani ya, ketika mereka mendapatkan tawaran sebuah aset kripto, tentunya kan mimpinya adalah mereka mau mendapatkan kesejahteraan. Ya, ketika aset yang mereka beli ini seperti yang diharapkan nilainya benar-benar berkembang, bertumbuh sesuai dengan harapan, tapi ujung-ujungnya kejadiannya kan terus berulang. Ya, bukannya kesejahteraan, malah sebaliknya. Ya, sebaliknya yaitu tadi kehilangan nilai, bahkan ada kasus-kasus memang kasus di mana developer sendiri yang berniat dari awal ya sehingga menjadi scam ya atau menjalankan dari awal skema Ponzi ya. Nah, kira-kira Pak Dani boleh nggak Pak dijelaskan kepada kami perbedaannya apa kalau demikian, karena banyak sekali di luar sana kripto yang juga punya misi ya Pak ya untuk memberikan kesejahteraan dan jangan-jangan juga mereka berpikir hal yang sama, mereka mau merevolusi dunia kripto. Tapi apa sebenarnya sih Pak yang menjadi perbedaan Nagaya dengan yang lain-lain? Oke, baik. Sekarang seperti ini Pak, sebelum kita berbicara tentang kesejahteraan ya, jadi mungkin ini juga bisa jadi sebuah inspirasi bagi teman-teman. Kita harus kembali ke pertanyaan pertama Pak. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan, ya banyak orang yang guru-guru finansial di luar sana bilang sama kita apa Pak? Cara kita untuk mempunyai kesejahteraan adalah uang harus bekerja untuk kita, betul? Betul. Pertanyaannya, ya banyak orang yang tidak memahami arti dari kalimat ini Pak. Uang bekerja untuk saya, itu artinya apa? Uang digunakan untuk beli aset. Betul tidak sih Pak? Betul. Ya? Nah, sekarang masalahnya gini loh. Kita harus paham dulu sebenarnya apa itu aset. Ini yang teman-teman di sini harus pahami. Aset itu apa? Kalau tak kembali kita bicara tentang saham, Pak. Karena kalau kita beli saham, apa yang kita beli? Bagian dari sebuah perusahaan. Betul nggak, Pak? Iya. Ya, jadi perusahaan ini mereka berkembang, mereka memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat. Ya, melalui produk yang mereka jual, mereka membuka lapangan pekerjaan, ya, terus kemudian mereka menjual saham mereka berbagi dividen. Jadi kalau kita beli saham, yang kita beli adalah bagian dari sebuah perusahaan. Kalau kita beli properti, ya jadi wajar kalau misalkan perusahaan tersebut performanya naik, ya nilai sahamnya pun naik karena persepsi market berarti perusahaan ini menjadi lebih berharga. Ya, kalau kita ngomong properti, apa yang kita beli, Pak? Sekali lagi yang kita beli adalah shelter, perlindungan, kenyamanan. Ya, kita membeli rumah dan kita membeli tanah. Nah, kalau misalkan dia lokasinya jadi lebih strategis, harga tanahnya naik. Saya pun untung. Nah, sekarang kalau misalkan saya tawarkan kepada Bapak, ya, Pak Junias, ada nih kripto. Ya, yang saya bikinnya pun modalnya nggak besar-besar banget. Ya, secara teknologi oke lah. Iya Pak ya, oke lah. Kita tutup mata, teknologinya bagus. Ya. Nah, terus Bapak beli.
Yang Bapak beli itu apa Pak berarti Pak? Angka kan? Iya. Betul nggak Pak? Kalau yang dijual hanya teknologi, semua 21.000 kripto di luar sana memberi teknologi. Cuma itu doang ya. Itu saja Pak. Kita ngomong Bitcoin, ya. Saya tanya sama Bapak apa adanya. Mungkin juga bagi Anda yang sedang mendengarkan. Anda beli Bitcoin, memang yang dibeli adalah teknologinya. Karena Anda bisa transaksikan nilai kepada seluruh dunia tanpa adanya pihak ketiga. Oke, saya akui luar biasa. Pertanyaan saya, apakah worth it teknologi tersebut dihargai $21.000 per koin? Worth it? Tanpa ada sekali lagi sesuatu yang menjadi nilai dasar yang melekat pada aset tersebut. Betul. Jadi kita bisa jawab nggak Pak sebenarnya? Berarti kalau kita beli koin yang kita beli apa? Oke, kita bilang kita beli teknologinya. Pertanyaannya, wajar nggak Pak kalau teknologi tersebut dihargai $21.000 per koin? Layak nggak? Kalau cuma sekedar angka-angka saja, buat saya nih ya, kebetulan memang background juga seorang programmer, ya, dan saya tahu bagaimana sebuah cryptocurrency itu dibuat, ya, buat saya nggak punya alasan, Pak, nggak punya alasan untuk membayar untuk sesuatu yang cuma sekedar angka doang, Ya. dengan 21.000 US dollar. Buat saya nih, Pak. Bitcoin loh ya Pak ya, kita bicara tentang Bitcoin yang paling pertama. Nah sekarang bagaimana dengan aset-aset lain Pak Yunias yang mereka jual hanya teknologi saja? Nah ini sama seperti mengatakan, saya mau jualan saham, tapi saya nggak punya perusahaannya. Ya, tidak punya aset yang yang benar-benar bernilai, yang punya nilai. Betul, berarti yang kita beli, apa kita nggak bisa jawab kan Pak? Kita hanya membeli angka. Ya. Iya Pak ya. Nah, sekarang ini yang kita harus pahami Pak. Ya, perbedaan antara melihat kripto ini sebagai sebuah aset dan melihat kripto ini sebagai sebuah kendaraan. Oke. Nagaya melihat kripto sebagai sebuah kendaraan. Kendaraan untuk apa? Kendaraan untuk berbagi emas, memberikan emas. Kendaraan untuk memberikan benefit dari proyek. Jadi kalau kita pegang Nagaya, saya tanya sama Pak Yunias. Pak Yunias pegang Nagaya, berarti apa yang Bapak pegang? Yang saya pegang bukan cuma sekedar angka, Pak. Oke. Tapi seperti saya memiliki sertifikat digital, sertifikat digital hak atas emas yang melekat pada Nagaya tersebut. Yang lebih keren lagi, hak atas emasnya juga terus bertambah. Kenapa? Karena saya tahu di Nagaya ada proyek-proyek nyata yang dijalankan, proyek-proyek real, ya, dan dari proyek real ini bukan hanya emas hak, ya, atau sertifikat hak kepemilikan emas saya terus bertambah, tetapi juga saya menerima bagi hasil dari setiap proyek-proyek itu. Jadi saya paham jadinya, Pak Dani, bahwa inilah perbedaan. Kalau dikatakan apa perbedaannya Nagaya dengan lain-lain, padahal mungkin saja 21.000 aset kripto di luar sana mungkin bisa jadi punya misi yang sama, ya. Tetapi ketika kita bicara bahwa Nagaya ingin merevolusi industri kripto, itu benar-benar terlihat perbedaannya. Perbedaan bahwa Nagaya benar-benar menjadi kendaraan di mana saya bisa mewujudkan kesejahteraan itu. Bagaimana tidak, ya? Selain ada aset real yang membackup, yaitu emas, dan emas bertambah, saya juga mendapatkan benefit seperti layaknya saya punya saham di perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang dengan pesat seperti itu, Pak Dani. Ya, betul. Jadi ada sebuah paradoks, Pak, di sini. Ya, ada sebuah paradoks. Kalau kripto ini dilihat sebagai aset, ya, berarti kripto ini asetnya ya, Pak ya? Ya. Ya, ini akan menjadi tidak bernilai. Kalau kripto ini dilihat sebagai kendaraan, pada saat itulah kripto tersebut akan menjadi sebuah aset.
Hmm, Nah, oke. gara-gara ada isinya Pak, berarti dia bukan kotak kosong kan? Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi itulah yang membedakan Nagaya dengan kripto-kripto lain Pak. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar sesuatu ya, yang seperti tadi di awal saya katakan, ini sesuatu yang sebenarnya dasar sekali, basic sekali, tetapi mungkin seringkali ini kita lupakan ya, atau karena kita punya ekspektasi yang terlalu apa ya, berlebihan atau bagaimana, menjadi bias. Nah, hari ini kita mendapatkan penjelasan bahwa meskipun Nagaya hanyalah salah satu dari sekian banyak ya aset-aset kripto yang pernah dibuat, tetapi Nagaya itu jelas-jelas ya memberi sebuah perbedaan. Ya, misinya boleh sama ya, karena kebanyakan juga di luar sana punya misi, mereka mau jadi the next Bitcoin ya. Nagaya saya rasa tidak demikian ya. Nanti kita akan coba gali lagi dari Pak Dhani ya, apakah Nagaya juga berpikir akan menjadi the next Bitcoin ya. Karena Pak Dhani, saya sering mendengar tuh teman-teman ketika mengenalkan Nagaya kepada teman mereka bilang, saya yakin Nagaya inilah yang akan jadi the next Bitcoin. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan di luar itu sebenarnya tidak sama sekali mencerminkan bahwa Nagaya ini berbeda, Pak Dhani. Ya, nah tapi tadi dari perspektif yang sudah dibagikan Pak Dhani, jelas sekali ya bahwa Nagaya bukan sekedar sebuah aset, ya, tapi sebenarnya adalah sebuah kendaraan yang memberikan benefit, memberikan manfaat kepada setiap pemegangnya. Pada akhirnya karena benefit itulah yang menempatkan Nagaya itu menjadi sebuah aset yang bisa membawa kesejahteraan di masa depan. Ya, nah, bagaimana menurut Pak Dhani, khususnya terkait dengan semuanya pengen jadi the next Bitcoin? Apakah kita akan juga punya kans, Pak, menjadi the next Bitcoin? Mungkin banyak yang akan marah sama saya kalau saya bilang seperti ini ya, tapi tidak Pak. Ya, Tidak akan. tidak kan? Tidak. Kenapa, Pak? Kenapa kita tidak ingin menjadi the next Bitcoin? Padahal cukup banyak, Pak, holder Nagaya yang memimpikan, bahkan punya keyakinan kita adalah the next Bitcoin, the real benar-benar akan menjadi kenyataan bahwa kita akan bahkan punya potensi di atas Bitcoin. Silakan, Pak. Oke. Kita tidak akan menjadi the next Bitcoin. Tidak akan pernah menjadi the next Bitcoin. Kenapa? Karena kita akan menjadi the first Nagaya. Oh, Kita tidak akan menjadi Bitcoin selanjutnya, kita akan menjadi Nagaya yang pertama dan satu-satunya. Tidak bisa dong kita dibandingkan sama Bitcoin, Pak. Nggak adil untuk kita, Pak. Tapi Ya, bukankah membandingkan diri kita dengan yang lain. Kita buat standar kita sendiri dong. Bukankah Bitcoin adalah mother of crypto, Pak? Kita terinspirasi oleh Bitcoin. Ya, kita terinspirasi oleh Bitcoin. Ya, teknologinya kita dapat dari Bitcoin. Bitcoin lah yang memulai ya. Kita berterima kasih dengan Satoshi karena sudah menciptakan Bitcoin, teknologi seperti yang tadi saya sampaikan, Pak. Secara teknologi hebat. Dia menggabungkan beberapa teknologi blockchain, decentralized ledger, kriptografi ya. Banyak yang dia gabungkan menjadi Bitcoin. Tapi sekali lagi ya, selama 10-15 tahun terakhir ini bukan cuma Bitcoin, tapi para developer dan para kriptomaniak melihat kripto ini sebagai aset, Pak. Kriptonya ya sebagai aset. Kita tidak mau bersaing di sana. Kita akan ciptakan standar kita sendiri, di mana kripto ini adalah sebuah kendaraan untuk berbagi kesejahteraan. Dan kita akan ciptakan standar kita sendiri, Pak. Oke, jadi misi dari kita merevolusi dunia kripto, karena kita tahu bahwa selama ini bisa kita katakan ya Pak ya, kalau kita mau belak-belakan, boleh nggak kita belak-belakan ya? Boleh. 21.000 aset kripto yang ada di CoinMarketCap ya. Kalau saya punya data Pak, sudah di atas 95% itu menjadi non-performing. Ya. Di atas 91, di atas 95% ya non-performing, alias kehilangan nilai, menjadi nol. Padahal mimpinya tadi semua sama Pak.
Ya. mau menjadi the next Bitcoin, mau merevolusi, mau memberikan solusi untuk berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia di zaman sekarang ini, ya. Tapi kenyataannya menjadi non-performing, kehilangan nilai, ya. Dan kita belum tahu Pak sisanya yang 5% lagi, ya. Kalau menurut saya bisa jadi yang 5% ini pun tidak menutup kemungkinan, ya, satu persatu akan menyusul. Kenapa? Sekali lagi karena ini sebuah fakta yang coba untuk terus dilawan oleh market, ya, oleh pelaku industri baik developer maupun oleh pencipta kripto, ya, tapi nggak berhasil Pak sampai sekarang, ya. Crypto winter ini ternyata bukan memberikan kesejahteraan, ya, bagi para mereka trader maupun investor di aset kripto. Mereka bermimpi mendapatkan kesejahteraan, malah sebaliknya, ya. Saya kira cukup banyak orang yang dibuat menderita Pak di situasi crypto winter hari ini, ya. Belum lagi yang tadi Pak yang kena scam dan sebaliknya. Nah, saya kira ini teman-teman ini yang menjadi kunci hari ini, bahwa Nagaya itu hadir benar-benar ingin merevolusi dengan sebuah konsep di mana selama ini 21.000 aset kripto di luaran sana gagal. Ya, kalau sekali lagi ya, kalau saya boleh belak-belakan, mereka gagal menciptakan sebuah kendaraan atau aset yang relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik. Nah, disinilah peran Nagaya nanti sudah dibuka oleh Pak Dhani. Paling tidak ada 3 yang saya catat. Yang pertama adalah misinya adalah merevolusi dunia kripto, lalu kemudian memberikan kesejahteraan, ya, ingin membangun dan memberikan kesejahteraan bagi para pemegangnya di jangka panjang, ya. Lalu yang ketiga adalah menjadi sebuah standar baru, ya, di dunia aset kripto. Dan ini nanti berhubungan dengan regulator nih Pak Dhani. Apa yang diharapkan nih oleh Nagaya Pak ketika regulator melihat konsep ini, lalu kemudian atau mendengar konsep ini, kira-kira seperti apa nih Pak harapan kita untuk pemerintah? Oke, baik. Kita berharap ya Pak ya, Nagaya ini kan banyak yang bilang, oke, nanti coba kita lihat di market seperti apa. Ya, simpelnya seperti ini Pak. Ya, kalau misalkan kita lihat sebuah balon ya Pak ya, balon itu kan karet ya. Ini jadi bagi teman-teman agar punya pandangan ya. Balon ini kan karet. Kalau misalkan balon ini bisa ya Pak ya, dia dipompa kan dia jadi tambah gede ya Pak ya. Nah, ini tolong teman-teman bayangkan, Anda seorang yang menyaksikan bayangkan ya, akan ada saatnya Pak, balon itu akan pecah. Kalau sudah terlalu banyak dipompa, akan ada saatnya balon tersebut pecah. Pertanyaannya Pak, kalau balon itu nggak ada isinya, ketika balon tersebut pecah, apa yang tersisa? Angin Pak. Oh, iya, angin. Betul nggak Pak? Ya, jadi kalau balon itu pecah, barulah terlihat sebenarnya di dalam karet itu ada apa. Nah, jadi seperti ini Pak, inilah yang terjadi kalau misalkan kita membeli sebuah aset yang tidak ada isinya. Nah, nanti kalau misalkan seperti halnya Pak, contohnya, kalau kita berbicara tentang, kita ngomong tentang saham blue chip, ya, kecuali perusahaan tersebut bangkrut, ya, kalaupun dia turun, akan terjadi ya Pak ya. Dalam saham blue chip pun pasti akan, ini sebelum saya masuk ke nanti impian saya untuk regulator ya Pak ya, ini tadi soalnya Bapak berbicara tentang non-performing coin. Ya, nah, sebelum, kecuali perusahaan tersebut bangkrut, apakah mungkin nilai saham tersebut bisa sampai 0? Hampir sangat sulit Pak. Sorry, saham blue chip. Oke, saham blue chip sulit. Ya. Kecuali dia saham gorengan. Sulit, ya betul. Nah, jadi sebenarnya gini loh Pak, pada saat terjadinya crypto winter ataupun stock market winter, resesi, banyak orang yang bilang, wah inilah pada saat banyak orang jadi bangkrut. Ya, sebenarnya Pak, ini adalah periode di mana terjadinya filter di dalam market, seleksi alam. Betul. Jadi
pada saat winter inilah, pada saat resesi inilah kelihatan aset-aset ini punya nilai sebenarnya tuh berapa. Ada bedanya Pak, non-performing sama koreksi. Betul. Nagaya pun nanti akan terjadi koreksi Pak, pasti. Ya, perbedaannya adalah, pertanyaannya bukan apakah aset tersebut bisa turun. Dia turun sedalam apa? Ya, dan kalau dia sudah turun, bisa naik lagi nggak? Itu pertanyaan utamanya, Pak. Nah, jadi kalau kita bicara balon, ya, setelah balon tersebut pecah, yang tersisa adalah di dalam balon tersebut ada apa? Kalau di dalam balon tersebut ada kelereng, ya berarti kelereng itu yang tersisa. Kalau balon tersebut kosong, ya berarti nggak ada apa-apa dalamnya, Pak. Iya. Kalau balon itu ada emas, maka emas itulah yang tersisa. Betul, ya. Yes. Nah, kenapa Pak? Menurut saya, saya punya gambaran, saya punya bukan visi ya. Menurut saya suatu saat Pak Yohanes Chandra itu akan mendapatkan Nobel Prize, Pak. Wow, luar biasa. Konsep yang sangat jenius. Konsep yang sangat jenius. Kita bikin sebuah kripto yang memang punya potensi yang sangat luar biasa. Sekali lagi ya, kita nggak bilang kripto itu jelek. Gimana kita menggunakan kripto itu yang penting. Ya, nah sekarang kalau bayangkan kalau di dalam kripto tersebut diisi emas dan emasnya bertambah. Berarti setiap kali terjadi kripto winter, memang pasti akan turun. Pertanyaannya berarti lower low-nya itu akan terus bertambah dong, Pak. Iya. Dalam lower low, karena emasnya ditambahkan. Lower low, betul. Kalau kita berbicara, oke deh, kita ngomong bahasa gampang deh, kita ngomong jaring. Ya, kita di sini nggak usah ngomong keuntungan deh, kita ngomong resiko. Ketika kripto lain pada turun sampai nol, sekali lagi, karena mereka ini adalah balon yang tidak ada isinya. Jadi kita bisa ketahuan market value mereka setinggi apa dan intrinsic value mereka setinggi apa. Pak Yohanes mengisi balon ini dengan emas dan emasnya terus ditambahkan, Pak. Iya. Jadi setiap kali terjadi koreksi, lower low-nya itu akan terus nambah. Naik terus. Yeah. Kalau lower low-nya terus bertambah, higher high-nya tambah tinggi nggak, Pak? Oh, tambah tinggi? Pasti, itu sudah otomatis. Itu yang namanya pergerakan pasar itu pasti terjadi. Nah, inilah kenapa menurut saya, Pak, ya, Pak Yohanes nih pasti akan menerima Nobel Prize suatu saat. Karena ini konsep yang sangat luar biasa dan akan merevolusi dunia, Pak. Iya. Yeah. Dan para holder, bukan kita kasih ya, jadi kita seperti tadi, kenapa Nagaya ini berbagi kesejahteraan? Jadi jangan cuma Nagaya yang happy. Kalau di kripto lain, mereka jalankan proyek, yang happy kan developer, Pak. Iya, betul. Ya, karena Anda diberikan koin kripto dalam bentuk angka, tapi di luar mereka jalankan proyek yang dapatnya uang beneran. Ya, simpelnya gitu loh. Saya selalu bilang seperti ini. Anda dikasih aset kripto yang nggak bisa Anda gunakan buat bayar bensin, nggak bisa Anda gunakan buat makan, tapi mereka jalankan proyek dari hasil uang jualan kriptonya untuk jalankan proyek yang dapat uangnya uang beneran. Bisa mereka pakai buat makan, buat isi bensin, dan sebagainya. Itu menurut saya nggak fair. Ya, tapi itulah market kripto, Pak. Nah, di Nagaya, kenapa kita bilang kita mau berbagi kesejahteraan? Karena dengan lebih banyak proyek yang dijalankan, lebih banyak juga benefit yang bisa kita bagikan kepada para holder. Itulah yang mensejahterakan para holder. Bagi kesejahteraan dong, Pak. Kita gunakan koin ini, aset kripto ini sebagai kendaraan untuk kita bagikan kesejahteraan kita kepada sebanyak-banyaknya holder di luar sana. Kalau kita bisa buat gini loh, Pak. Kita buat kripto tuh buat siapa sih? Buat kita. Belum tentu, Pak. Kita buat kripto tuh kan buat market. Betul. Iya nggak? Mereka bikin kripto tuh kan buat Anda. Iya nggak? Ya alangkah baiknya kita pikirkan dulu lah para holder, baru kita pikirkan diri kita. Karena kalau holder happy, holder bahagia, holder percaya dengan Nagaya, yang namanya kenaikan nilai itu niscaya, Pak. Iya, betul. Ya? Jadi
setiap holder Nagaya menerima benefit dari proyek. Kita bilang kalau kita profit, kita bagi-bagi ya. Kalau kita loss, kita yang tanggung karena ada 40%, Mbak. Sampai harga koinnya turun, ada emas yang membackup. You mau kembalikan, silahkan ambillah emasnya. Itu fair nggak, Pak? Ya, holder menerima benefit dari proyek, happy nggak? Anda menerima benefit proyek, senang nggak? Senang. 60%, Pak, 60%. Senang Benefit ya? proyek 60%. Happy ya? Iya. Benar ya? Dengan Anda happy, Anda akan lebih cenderung jual aset Nagaya Anda atau Anda pegang? Pegang dong. Iya. Hold. Dengan Anda nge-hold, kalau kita ngomong market, lebih banyak yang hold, banyak, yang mau beli juga banyak. Jadi yang jual sedikit, yang mau beli banyak, supply-nya terbatas. Apa yang terjadi, Pak? Harga terbang. Harga naik. Jadi nggak usah kita ngomong kenaikan harga di awal. Ya, lu bikin dulu lu punya holder seneng. Lu bikin dulu mereka percaya, lu bikin dulu mereka cerdas. Barulah lu ngomong lu punya aset akan naik. Jadi saya kadang-kadang beli kalau ada developer kripto yang ngomongnya aset kita akan naik 1000 kali lipat. Gimana caranya? Nanti ketika sudah masuk market akan kita pump. Itu buat saya ketawa, Pak. Ya, sekali lagi, kenaikan harga itu adalah niscaya, itu akan terjadi dengan sendirinya. Jikalau ya, Pak ya. Jikalau para holder bahagia. Jadi kuncinya 3, Pak. Kita bagi kesejahteraan, mereka happy. Ya, terus kemudian kita jaga kepercayaan. Jadi yang akan kita lakukan 3, Pak. Yang pertama, kita berbagi kesejahteraan. Ya, yang kedua kita jaga kepercayaan. Ya, jangan cuman Anda terima benefit doang, tapi Anda nggak percaya. Wah, ini kalau perusahaan bulan depan hilang gimana? Nah, itulah kenapa kita taruh backup emas, kita daftarkan di Singapura, kita kasih lihat profit and loss proyek. Profit and loss tiap bulan dikasih lihat, mau loss mau profit dikasih lihat, ya. Terus abis itu emasnya juga dikasih lihat, perusahaan legalitas di mana bisa dilihat. Itu kan buat membangun kepercayaan, Pak. Dan inilah revolusinya yang memang sedang digagas ya, bahkan dijalankan secara konsisten di Nagaya, Pak. Betul. Ya, Betul, Pak. Satu hal lagi nih, Pak Dhani. Sorry, Pak, sebentar. Ya. Berbagi kesejahteraan, menjaga kepercayaan, dan meningkatkan edukasi. Itu 3 akan kita lakukan. Oke. Karena begini, Pak Dhani, ya, kenapa hari ini mungkin kita akan menekankan, kita menggarisbawahi ya, misi utama merevolusi industri kripto. Karena dari 21.000 itu, Pak, ya sepertinya belum ada tuh, Pak, yang saya mendengar nih ya, bahwa mereka mengakui penjualan baik di tahap ICO maupun penjualan aset mereka di market itu sebagai sebagai upaya untuk crowdfunding. Jadi aktivitas itu sebenarnya kan adalah aktivitas crowdfunding, ngumpulin dana, karena mereka katanya nanti akan menjalankan project yang diharapkan itulah yang akan nge-pump harga aset mereka, ya. Dan karena mereka tidak mengakui itu sebagai sebuah crowdfunding, maka mereka juga tidak merasa punya tanggung jawab, Pak. Ya, apabila project yang mereka jalankan itu gagal dan menyebabkan nilai dari aset mereka juga drop sampai bahkan di titik nadir, harganya rebahan alias nol, mereka juga tidak merasa bahwa kami punya tanggung jawab. Ya, kenapa? Ya karena you beli aset gitu loh, ya kan? Jadi hanya sebatas itu, dan mereka sekali lagi tidak mau mengakui bahwa itu adalah crowdfunding. Karena kalau crowdfunding artinya harus ada sebuah tanggung jawab moral dong dari developer untuk memikirkan apa benefit dari para investor mereka, pembeli aset mereka, ya, yang sudah modalin mereka gitu loh. Ya, nah berarti bisa dikatakan demikian, Pak ya, salah satu poin penting yang mau direvolusi oleh Nagaya adalah bukan hanya sekedar sebuah tawaran kepada masyarakat luas, kami punya konsep, kami punya teknologi, ya, yang kami usahakan aset ini akan harganya nanti ke depan berpotensi jadi 1.000, 10.000, bahkan jadi the next Bitcoin,
Tapi yang dilakukan oleh Nagaya adalah ambil sebuah tanggung jawab, ya, ketika kita menerima ini dengan seluruh kesadaran bahwa ini crowdfunding, ya, kita pada akhirnya berpikir keras, ya, untuk memberikan benefit yang maksimal juga kepada para holder. Apakah bisa dikatakan demikian, Pak? Kalau menurut saya sih mungkin kalau kita bilang crowdfunding ya boleh juga sih ya Pak ya sebenarnya ya. Cuman mungkin lebih tepatnya lebih masuk ke kendaraan Pak. Ya soalnya kan ada 3 ya. Yang pertama itu berarti kripto ini sebagai aset itu udah jelas-jelas keliru. Berarti dia jual kepada Anda angka kosong, Anda kasih mereka uang cash. Itu kan transaksi Pak, berarti komoditas. Ya. Itu perspektif pertama. Itu perspektif pertama. Itulah yang dilakukan oleh mayoritas kripto di luar sana. Betul. Ya. Perspektif kedua adalah kripto sebagai crowdfunding. Nah, kalau crowdfunding itu kan berarti kan direct, Pak. Tidak ada media yang tidak ada mediator. Jadi langsung saya mau mulai proyek nih, lo tolong kasih dana ke gua. Nah, itu masuknya sudah financial services, Pak. Kalau di Indonesia, ya masuknya di bawah OJK. Tapi ya sebenarnya ya bisa dibilang sama lah, Pak, ya. Cuman kita lihat sekarang ada perspektif ketiga, Pak, perspektif baru. Itu adalah kripto sebagai kendaraan. Ya, jadi kita ketemu di tengah nih, Pak. Kita transaksi, tetap saya transaksi dengan Anda. Ya, tapi saya kasih Anda sebuah kendaraan. Seperti halnya Nagaya ini sebuah kotak. Saya kasih Anda kotak, tapi kalau di luar sana Anda kasih mereka uang cash, mereka kasih Anda kotak kosong. Ya Anda mau apain itu kotak terserah deh. Lo mau jual kak, mau apa kak, hak kepemilikan juga bukan. Ya enggak Pak? Betul. Kerennya ya kotak itu bisa ditransaksikan seluruh dunia, udah itu doang. Ya, bedanya dengan Nagaya adalah kita kasih Anda kotak juga. Bedanya kotak ini ada isinya emas. Dan tiap bulan saya sebagai perusahaan saya isi dengan dolar. Emasnya saya tambahin. Itu cuma ada 50 juta. Ya, nah kalau misalkan kita bilang Pak, ada satu kotak yang ada emasnya nambah, terus dia ada tiap bulan diisi dolar. Mau dia terima, mau dia nggak terima itu dolar, kita isiin dolar. Dan kita jalan lebih banyak proyek, berarti dolar yang kita isi pun lebih besar. Itu kotak harganya akan naik nggak Pak? Luar biasa Pak. Pak, jadi ya itulah perspektif baru yang ingin kita coba tunjukkan kepada dunia. Itulah kenapa Pak, kita nggak mau Pak bersaing dengan Bitcoin dan kripto-kripto lain karena mereka melihat, kebanyakan dari teman-teman kita di luar sana melihat kripto itu sebagai sesuatu yang saya beli untuk suatu saat saya jual. Ya, kita mau menciptakan sebuah kendaraan, sebuah kripto yang orang beli untuk mereka pegang selama-lamanya. Wow. Jadi nggak bisa dibandingkan Pak, itu sudah kelas yang berbeda. Dan ini poinnya Pak, inilah misi yang sedang benar-benar ya dijalankan untuk merevolusi. Ya, dan benar-benar kalau kita bicara dari tadi, seharusnya setiap teman-teman ini bisa nangkap sebuah perbedaan yang sangat mencolok sekali ya, 180 derajat berbeda. Ya, dan ini menarik Pak, karena dua ibu tadi yang saya ceritakan di Makassar, ya karena dia dari Januari tahun lalu itu sudah beli Nagaya dan melupakan, ya karena banyak tawaran-tawaran lain, baru kemudian scam di sini, scam di sana, sampai dengan mereka mendapat informasi bahwa saya datang di Makassar. Nah mereka baru teringat, kami punya Nagaya, cuma nggak bisa buka Pak akunnya. Dan apa yang terjadi Pak? Ya, mereka begitu buka ya setelah riset password ya, melakukan proses forgot password dan terjadi pemulihan, mereka masuk ke akunnya, mereka surprise. Kenapa? Karena sudah ada sejumlah dolar yang ada di wallet mereka tanpa mereka ngapa-ngapain. Itu mereka nggak sadar Pak, selama 1 tahun lebih ya, dari Januari 2021 baru mereka lama itu ya. Itu cuma 21 bulan Pak, 21 bulan. Ya, dan itu pun akhirnya mereka menyesal Pak Dhani. Kenapa? Karena mereka beli kan ala kadarnya, beli terus mereka lupakan. Sementara mereka ingat banyak sekali
dana yang sudah masuk ke bisnis ini scam, itu scam. Mereka bilang seandainya mereka tahu, ya seharusnya mereka belikan Nagaya semuanya waktu itu. Nah, mereka lihat profit sharingnya hanya dengan sekian Nagaya mereka dapat sampai hari ini sudah terakumulasi sekian. Ya. Wow, itu sesuatu yang wow banget lah untuk ibu-ibu ini. Nah, saya pikir inilah konsep dari atau misi yang sedang benar-benar dikerjakan dengan sangat sungguh-sungguh ya dari waktu ke waktu. Bagaimana Nagaya ingin merevolusi dunia aset kripto, memberikan kesejahteraan bagi setiap pemegangnya, dan itu sudah dirasakan ya. Lalu kemudian juga kita sama-sama berharap ya Pak ya, agar ini menjadi sebuah standar baru. Tadi ngomong-ngomong Pak, menjadi standar baru di dunia aset kripto ini berhubungan dengan regulator. Harapan Bapak apa nih Pak untuk regulator? Oke. Jadi seperti ini Pak, saya sangat berharap ya, terutama bagi teman-teman yang berada di sini, ya, Anda adalah bagian dari sebuah sejarah. Anda adalah bagian dari sejarah karena kita semua, saya, Pak Yunias, Anda, kita ini sedang menciptakan sebuah sejarah baru. Bukan cuma dalam industri kripto, tapi dalam industri keuangan seluruh dunia. Karena Anda bayangkan, dunia ini semua mengarah ke digital. Ya, semua mengarah ke teknologi. Kripto ini ujung-ujungnya akan take over the world. Mereka akan menjadi the next big thing. Ya, semuanya ini akan blockchain. Dan Anda bayangkan, ketika, saya nggak akan gunakan kata kalau ya, ketika kita sudah buktikan semua yang kita katakan di Nagaya, Anda sebagai holder paham, ya, diedukasi dengan baik dan hold Anda punya Nagaya, ya, terus harga Nagaya nanti ketika sudah di market naik, kita digunakan di banyak shopping center, terus kemudian UMKM, banyak seluruh dunia, bukan cuma Korea ya, nanti menggunakan Nagaya sebagai alat tukar. Anda menjadi bagian dari sebuah sejarah baru. Betul? Ya, berarti semua yang diucapkan oleh Pak Yohanes Chandra, semua yang diimpikan, divisikan itu terjadi. Nah, pada saat itu Pak, banyak dari teman-teman kita yang akan menjadi sejahtera. Betul? Ya, pada saat itu saya berharap regulator ini melihat, ya, seluruh dunia melihat Nagaya ini sebagai sebuah standar baru. Soalnya pasti Pak, akan ada, kita coba bayangkan kita sudah berada di tahun 2030 ya Pak ya. Ya, kripto ini sudah mendunia dan sudah regulasi itu sudah jelas di berbagai negara. Ya, pada saat itu pasti mereka akan melihat mana nih kripto yang paling konsisten, mana kripto yang benar, yang mensejahterakan masyarakatnya. Ya, mereka akan lihat Nagaya, Pak. Ya, betul. Dan harapan saya pada saat itu mereka melihat Nagaya dan mereka lihat seperti inilah kripto seharusnya. Dan kita dijadikan standar, Pak. Ketika regulasi tersebut dibuat di berbagai negara, Nagaya lah yang dijadikan standar agar ke depannya kripto-kripto lain yang dibuat itu lebih benar, lebih jelas, transparan, dan yang paling penting tidak merugikan masyarakat negara tersebut. Wow. Sangat berharap Pak, kita suatu saat menjadi standar baru seluruh dunia, dan regulator akan melihat itu. Itu harapan saya. Luar biasa, ya. Ya, teman-teman, kita beri applause dulu ini buat Pak Dhani, luar biasa, ya. Dan satu hal yang poin penting juga yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Dhani, ya, harapan dari Pak Dhani adalah mengajak kita, ayo kita para holder menjadi bagian dari revolusi ini, ya. Jangan hanya jadi penonton, teman-teman, ya, tapi biar kita menjadi sebuah bagian dari sejarah perubahan yang merevolusi industri ini. Karena apa? Industri ini baik sebenarnya. Ya, ketika Satoshi Nakamoto mengenalkan blockchain ini, sebenarnya dia punya misi, visi yang sangat bagus, sangat baik sekali. Tetapi mungkin konsep yang belum matang, sehingga
2009 dengan konsep seperti ini, dan tentu kita punya tanggung jawab ya, apalagi setelah melihat 21.000 aset kripto yang mengikuti jejak Bitcoin itu terbukti mereka gagal merevolusi ya, dan kita bisa melihat bagaimana pergerakan harga yang volatile sampai hari ini, rata-rata 95% lebih sudah menjadi non-performing coin, 5% pun kita nggak tahu apakah akan menyusul atau benar-benar dia akan teruji dan memiliki nilai di kemudian hari ya. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Pak Dhani sudah menjelaskan ilustrasi balon tadi, bagaimana mungkin balon yang tidak diisi dengan sesuatu yang bernilai ketika pecah itu bisa tersisa ya sesuatu yang bernilai tadi selain angin. Nah, ini menjadi berbeda ketika Nagaya ya, dalam ilustrasi itu seandainya balonnya pecah, maka kita mendapatkan emasnya ya, ada emas ya, yang ini menjadi lindung nilai, di mana lindung nilainya juga emasnya ditambahkan terus ya, artinya ini manajemen resiko yang luar biasa, sangat jenius. Dan tidak heran ya Pak Dhani ya, itu sebabnya kenapa Nagaya menjadi satu-satunya developer dan aset kripto yang menerima penghargaan sekaligus 3 di tahun ini. Ya, memang baru dari pemerintah Korea Selatan, tapi kita yakin nanti akan menyusul. Satu hari bahkan saya percaya nih, ya Kementerian Ristek Indonesia, ya harusnya itu yang memberikan trofi ya untuk Pak Yohanes Chandra. Amin. Ya pemerintah Indonesia. Iya, ya jadi itu hal-hal yang luar biasa. Dan kalau bicara teknologi juga Pak Dhani, ya sebenarnya kita bukan hanya sekedar sebuah kendaraan, tapi juga kita ini kendaraan yang memiliki teknologi yang setara dengan hampir 21.000 aset kripto di luar sana. Ya, bahkan kita dibandingkan, seandainya teknologi dibandingkan dengan Bitcoin, kita nggak kalah. Karena sebenarnya kita itu 11-12 dengan teknologi yang digunakan oleh Bitcoin. Ya, bedanya mereka pakai SHA-256 algoritmanya, kita pakai script. Ya, dan sebenarnya ini versi light saja Pak, dan dari SHA-256. Jadi teknologi kita punya, ya, tapi yang membedakan adalah karena sebuah konsep yang merevolusi tadi, ya, dan kita yakin inilah yang akan memberikan kesejahteraan kepada pemegang kripto di kemudian hari. Nah, ini terakhir Pak, pertanyaan dari saya terakhir. Ya. Harapan Bapak selain para holder itu menjadi bagian ya dari perubahan menjadi sejarah di mana Nagaya merevolusi dunia kripto ini. Selain itu Pak, apa Pak? Mungkin bisa disampaikan harapan-harapannya untuk para holder khususnya di Indonesia. Silakan Pak. Baik. Sekali lagi ya, mungkin yang saya ingin sampaikan seperti ini bagi Anda yang sedang menyaksikan ya. Nagaya ini dibuat untuk Anda. Ya, bukan buat saya ya of course ya. Buat saya juga. Ya, buat saya juga, buat keluarga saya juga tentunya, dan keluarga saya sudah punya semua, ya. Tapi intinya adalah Nagaya dibuat untuk Anda. Ya. Jadi kita buat konsep seperti ini, kenapa ada emas? Agar Anda nyaman memegang Nagaya. Kenapa kita bagikan kesejahteraan dari proyek? Agar Anda happy sebagai holder Nagaya. Kenapa kita buat edukasi? Agar Anda paham konsep Nagaya. Ya, jadi kita tidak melakukan apapun ini, semua ini yang kita lakukan ini bukan buat kami, bukan buat manajemen, tapi buat Anda. Anda sebagai holder itu adalah salah satu dari pilar utama dari Nagaya. Pilar kita kan ada 4, emas, proyek, komunitas, holder, dan utilitas. Betul? Ya. Kalau kita perhatikan Pak, dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, dan 4 itu dibuat untuk yang ketiga. Iya, komunitas. Untuk holder. Iya. Ya, jadi kenapa ada utilitas? Agar Anda mendapatkan benefit lebih sebagai Nagaya holder. Ya, jadi Nagaya ini dibuat untuk Anda. Pak Yohanes Chandra itu juga beliau juga manusia. Ya, jadi beliau ini perpikirannya simpel kok. Bagaimana saya sebagai orang biasa, ya, saya ini orang biasa, gak perlu ngomong sama saya tentang teknologi. Saya sebagai holder, bagaimana biar saya nyaman. Nggak ada yang bisa membuat beliau nyaman, makanya beliau bikin sendirilah Nagaya.
harapannya adalah, jadi jangan anggap kita ini sebagai manajemen nih, kita nih berbeda dengan Anda. Sama ya, kena pisau pun darah kita masih merah gitu ya. Ada yang darahnya biru ya di sini. Nah, jadi kita sama Anda ini sama. Manusia butuh kenyamanan, manusia butuh kepercayaan, manusia butuh edukasi, betul? Jadi Nagaya ini dibikin untuk Anda. Kita bisa mencapai kesuksesan kita, apapun yang kita inginkan ke depannya, dengan membuat Anda nyaman dan percaya dengan Nagaya. Ya, jadi kita minta sama Anda, apapun yang sudah dipersiapkan, Anda pelajarilah konsep Nagaya. Karena sekali lagi, Nagaya ini dibuat untuk holdernya. Ya, Anda adalah aset dari Nagaya. Kita backup emas agar Anda nyaman. Kita jalankan proyek agar bisa berbagi kepada Anda. Ada utilitas agar Anda mendapatkan benefit. Ya, kalau Anda tahu beberapa utilitas yang sedang dipersiapkan, bahkan manajemen ini harusnya saya nggak nyebut ya. Manajemen ini harusnya mendapatkan, ini ada salah satu nih yang kemarin saya sudah diceritakan. Ya, kita harusnya mendapatkan beberapa fee, tapi Pak Yohanes bilang tidak, fee itu dikembalikan saja nanti kepada para holder sebagai diskon. Bayangkan, agar Anda nyaman. Jadi yang kami minta, saya minta ya dari manajemen, saya request, yang pertama Anda pahamilah konsep Nagaya. Nagaya ini tambah Anda pahami, tambah Anda sayang, tambah cinta. Setuju. Ya, karena dibuatnya untuk Anda, untuk holder, agar Anda nyaman jangka panjang. Ya, jadi Anda pahami dan hayati dan cintai, dan benar-benar Anda harus jadikanlah Nagaya itu bagian dari Anda, dan Anda akan pahami bahwa semua hal yang dilakukan oleh Nagaya itu untuk Anda. Ya, dan yang kedua adalah jadilah bagian dari misi ini. Ingat loh, kita tadi berbicara Nagaya bisa mencapai, ya Nagaya ini dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah, tantangan, saya nggak suka gunakan kata masalah, tantangan yang ada di dunia kripto di luar sana. Yang pertama adalah volatilitas, ya, terus kemudian non-performing dan scam. Di luar sana berapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang pernah mengalami ketiga hal ini. Hilang uang gara-gara nilai kripto turun, gara-gara scam, gara-gara non-performing. Banyak nggak? Banyak ya. Jadi jadikanlah misi dari Nagaya ini misi Anda. Sebarkan kepada sebanyak-banyaknya individu di luar sana. Ya, dengan Anda nyaman, Anda percaya, orang yang Anda ajak pun nyaman, teredukasi, percaya mereka punya Nagaya, Anda happy, koin Anda nggak dijual, harga Nagaya akan naik dengan sendirinya. Ya Pak, jadi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah Anda harus memahami konsep Nagaya, karena ini dibuat untuk Anda, dan jadilah bagian dari misi besar kita untuk merevolusi industri kripto, karena kita tidak akan bisa lakukan ini tanpa Anda sebagai holder kita. Ya, mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Luar biasa. Sekali lagi ya teman-teman ya, kita beri applause yang meriah nih buat Pak Dhani. Walaupun Pak Dhani tidak dengar ya, tapi ya ini sebagai satu apresiasi. Terima kasih ya Pak Dhani karena sudah membagikan ilmunya luar biasa, dan saya percaya ya, ini bukan saja mencerahkan bagi banyak holder kita, tapi sekaligus mengingatkan setiap kita kepada fundamental yang dimiliki Nagaya, yang terus dibangun, dan pada akhirnya kita semua tahu ya, tujuan akhirnya adalah kita merevolusi industri kripto yang masih gagal sampai hari ini, menyelesaikan 3 tantangan ya, volatilitas yang ekstrim, kemudian non-performing menjadi 0 ya nilainya, kemudian juga kasus-kasus scam ya. Dan ini yang kita inginkan, agar kehadiran Nagaya bukan saja memberikan warna ya, bukan saja memberikan perbedaan, tapi benar-benar menjadi sebuah standar minimal, supaya 3 tantangan tadi terselesaikan. Dan kita yakin kok ya, dengan konsep Nagaya, dengan misinya ini, maka 3 tantangan yang dihadapi oleh 21.000 lebih nih aset kripto yang pernah diciptakan itu akan terjawab ya. Nah, tapi tentunya Nagaya tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu ya. Untuk bisa mewujudkan semua misi itu, kami membutuhkan Anda semua
ya, Anda menjadi bagian. Karena kalau Anda tidak menjadi bagian, maka akan menjadi sangat berat buat Nagaya untuk mencapai tujuan besar ini. Ya, jadi pada kesempatan ini ada lebih dari 100 orang nih, Pak Dhani, yang bergabung di Zoom meeting kita malam hari ini. Kami mengajak ya minimal 105 orang yang mendengar ya dan belajar malam hari ini. Ayo kita semua ambil bagian ya di dalam revolusi dunia kripto, menjadi bagian dari perjalanan sejarah Nagaya. Nah, kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah sebisa mungkin mari kita ajak keluarga kita, sahabat kita, ketika mereka tahu misi kita dan pada akhirnya mereka bilang, oke, saya mau jadi bagian, ya, dan mereka mau memahami dengan benar ya konsep Nagaya yang sebenarnya dan bagaimana Nagaya benar-benar bisa merevolusi industri ini. Setelah paham, mereka menerima, lalu mereka menjadi bagian. Maka kita percaya komunitas Nagaya akan menjadi semakin besar dan tinggal tunggu waktu saja. Ya, Nagaya bukan saja akan diterima oleh market, tapi juga oleh banyak negara, oleh pemerintah. Mereka mengadopsi konsep ini menjadi sebuah standar baru. Inilah misi besar kita, merevolusi dunia cryptocurrency. Oke, baik. Bapak Ibu, kita sudah di akhir ya. Mohon maaf karena waktu kita tidak buka sesi tanya jawab malam hari ini. Tapi semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin